Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang Ibu banggakan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Marilah kita mulai pembelajaran pertemuan ketiga ini, yaitu masih bab yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, kata konsep sudah kalian tulis kemarin ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila itu yang kita bahas ada 4. Kedudukan, fungsi dan arti Pancasila, arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, sudah kita bacakan ini semua. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini yaitu satu, bahwa kalian ya setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu satu, mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti pentingnya Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kemudian kita lihat ya, apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila ya di Indonesia. Yang pertama, bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Apa itu dasar? Dasar itu adalah fondasi. Ya, berarti Pancasila dijadikan fondasi berdirinya suatu negara, berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, di sini disebutkan Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang, dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Jadi intinya ya, Pancasila dijadikan dasar fondasi dalam penyelenggaraan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Jadi pemangku negara menjalankan pemerintahnya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa itu seperti apa? Nah, ini pandangan hidup bangsa merupakan cara pandang, pedoman, arahan, petunjuk ya seseorang memandang sesuatu pada diri sendiri maupun pada kehidupannya. Jadi intinya bahwa Pancasila itu jadikan petunjuk, pedoman, arahan bagi setiap perilaku bangsa Indonesia, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Nah, kemudian selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, karena warga negara Indonesia setiap tingkah lakunya, perilakunya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berarti otomatis Pancasila dijadikan ciri khas. Nah, atau apa? Nah, di sini disebutkan dalam kasus bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Contoh misalkan orang Indonesia ramah-ramah, ya, orang Indonesia baik. Ya, mudah-mudahan ciri khas itu akan tetap ada terpatri dalam setiap perilaku bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, ya. Yang selanjutnya, yang keempat, Pancasila sebagai penjajian luhur. Ya, karena Pancasila itu dirumuskan oleh para pendiri negara ya pada tahun 45 ya, oleh berawal dari dibentuknya BPUPKI, para pendiri negara dengan luar biasanya merumuskan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila diambil dari cara kehidupan bangsa Indonesia dari sejak zaman dulu. Nah, setelah dirumuskan, ini jadinya sebuah perjanjian luhur, harus dibela selama-lamanya, harus dilaksanakan selama-lamanya oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu maksud dari bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur, karena Pancasila dibuat secara luar biasa oleh para pendiri negara dan harus terus dibela dan dilaksanakan sampai kapanpun. Nah, kemudian selanjutnya, Pancasila yang kelima sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di Indonesia aturan hukum itu banyak, tapi semua aturan itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kan ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada undang-undang, peraturan-peraturan itu semuanya harus bersumber dari Pancasila. Jadi tidak boleh ada peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang dimaksud bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi itu adalah hasil pemikiran. Ideologi itu ide, ya, ide pemikiran para pendiri negara, para orang-orang Indonesia pada zaman dulu, ya. Jadi Pancasila adalah merupakan hasil dari pemikiran rakyat Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, jadi maksud bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional itu adalah harus dilaksanakan secara serentak oleh seluruh rakyat Indonesia karena merupakan sistem nilai yang sudah dianggap baik dan diyakini kebenarannya tersebut, ya. Nah, itu disebut dengan bahwanya sebagai ideologi negara. Oke, ya, selesai, ya. Terima kasih. Semoga sukses dan tetap semangat. Kita ulang lagi bahwa nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, nah, itu harus tercermin dalam berbagai kehidupan oleh rakyat Indonesia, di mana bahwa bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila itu tadi disebutkan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan kemudian sebagai perjanjian luhur, dan yang terakhir sebagai ideologi nasional. Jadi intinya dalam berbagai kehidupan, baik itu dalam kenegaraan maupun dalam bermasyarakat dan bermasyarakat seperti biasa di kalangan masyarakat, Pancasila harus selalu dijadikan pedoman dan petunjuk untuk menjalankan roda kehidupan. Yang seperti apa? Berarti kalian harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, ya. Mudah-mudahan pertemuan yang ketiga ini bisa dipahami secara jelas. Jangan lupa jawab pertanyaan di Google Form di latihan soalnya. Tentunya tidak akan jauh dari pembahasan yang barusan, ya. Semoga sukses, semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.